dong. Saya nanya sederhana aja sih. Kayak nasi padang ya Pak ya? Jadi pertanyaannya gini, Yesus itu kan jelas-jelas manusia, kok dituhankan? Pertanyaan susah ini. Pertanyaan sederhana. Gimana? Iya, karena Yesus kan jelas-jelas manusia, kok dituhankan? iya yang gini. Pertama Bapak mesti ketahui ya, gelar Tuhan buat Yesus itu adalah gelar kemanusiaannya. Ya, jadi kalau dia dituhankan dalam kemanusiaannya itu wajar, karena Tuhan itu gelar buat manusia. Yang perlu dipertanyakan itu kenapa Apa sih definisi Tuhan? Tuhan itu adalah penguasa dari umat manusia. Penguasa. Penguasa. Iya. Yesus pernah jadi penguasa apa dia? Penguasa atas segalanya. Matius 28 ayat 18. 18. Segala kuasa. Enggak, Segala kuasa sejarahnya. Fakta sejarahnya apa? Fakta sejarahnya dia bisa menghidupkan manusia. Allah mau bisa nggak menghidupkan manusia? Kita nggak usah bandingin sama Muhammad ya. Kita bandingin sama Allahmu. Yesus bisa menghidupkan Sejarahnya Yesus manusia. tidak pernah berkuasa. Loh, nggak berkuasa apa? Buktinya dia menunjukkan kuasanya, Pak. Saya tanya, yang berkuasa atas kematian siapa? Saya tanya, yang berkuasa atas kematian siapa? Ya Tuhan lah. Allah. Allah. Allahmu. Iya. Allahmu bukan. Kalau dia berkuasa atas kematian, ya. Kalau Allah mau berkuasa atas kematian, suruh bangkitkan Muhammad sekarang. Lu nggak bisa. Siapa yang berani? Siapa yang bisa dibangkitkan oleh Allahmu, Pak? Oke, apa tadi jawabannya? Nggak bisa. Kau telah mengatakannya. Allah tidak bisa berkuasa atas kematian Muhammad, tetapi Iya. Yesus berkuasa atas kematiannya sendiri. Allah nggak? Allah. Ini yang aneh nih, sesuatu yang tidak punya kuasa kok dituhankan. Kok dituhankan? Kok Allah tidak dituhankan? Ada kuasa itu. Jawabannya ada di sini. Sebentar. Ini tadi karena pertanyaan si Bang siapa tadi yang turun tadi? Siapa tadi namanya? Besarkan aku dulu ya, Tak ya. Bentar. Udah besar. Sebetulnya kenapa dia nggak berkuasa nih? Ya, kita baca dari sirah lagi. Pembangunan Ka'bah. Di Ka'bah ada apa? Di dalam Ka'bah ada apa? Ular. Tumor. Ular, iblis. Sumur. Sumur. Oke. Di dalam sumur ada nih keluar dari sumur. Ular. Apa yang keluar? Ular. Ular, Oke. iblis. Ya. Ular keluar dari sumur dalam Ka'bah. Sumur tempat mereka memberikan apa Pak Ladu kira-kira? Memberikan, aduh, sedikit bertanya. Sesajen, setelah Teman-teman yang tadi malam saya kasih buku lihat ini ya, jawabannya ini di bab 7 ya, kalian baca ya. Tadi malam 150 orang Pak minta bukunya Pak, udah aku kirim. Wih, gila keren. Bab 37 ya. halamannya itu agak sedikit berbeda tapi tulisannya sama persis. Ya. Jadi cocok. Jadi Ka'bah itu adalah tempatnya berhala, Pak ya. Tempat memberi sesajen di situ. Sesajen buat ular keluar dari sumurnya dalam Ka'bah nih, sumur dalam Ka'bah. Emang berhala itu, Pagan. penyembah berhala. Hidupin nabinya aja nggak bisa kata Ismi. Iya. Yesus Tuhan dia buktikan, Pak. Dia berkuasa atas alam. Buktinya apa? Dia redakan angin ribut. Tinggal bilang saja diam, makanya dia langsung ketika itu juga angin ribut itu diam. Bangkitkan orang mati, dia berkuasa atas maut, Pak. Itu kuasanya. Jadi pantaskan dia Tuhan. Allah apa yang dilakukan? Hah? Jangan gunakan metformin. Allah apa yang dilakukan? Hah? Apa? Hanya sebatas jadi apa namanya? Tuhan kasih kalian orang. Al-Asad 37. Maka kami nikahkan engkau dengan siapa? Zainab. Iya. Siapa lagi? Hanya bisa jadi penghulu Allahnya. Ketika ada yang mau kawin, jadi penghulu dia. Baca Al-Asad 37, Pak. Kami nikahkan engkau dengan Zainab.
Ini buat yang di bawah minta spill bukunya ini. Ini selalu saya buka ini. Tiap live pasti saya buka kok ini. Ya. Gak perlu beli, saya kirim free. WhatsApp, kirim WhatsApp aja. Nih, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jilid 1, jilid 2, free. Ya, teman-teman Islam juga yang mau, silakan free. Aku belum Biar dikirim dia- Pak Rob. Halo. Tadi kan Aku memang tukang buka data loh, Kak. Teman-teman Islam juga Kenapa Pak saya Rob? kasih. Gua kan memang tukang buka data lo, biar Siap, lu nggak. mantap Pak Rob. Pak Ismi tadi kan sudah tanya tadi, Yesus manusia kok dituhankan? Pak Prof sudah jawab. Iya. Ketuhanan Yesus itu dari manusianya. Apa buktinya? Ya, dia berkuasa atas alam. Ya, dia bisa meredakan angin ribut. Dia berkuasa atas maut. Ya, dia bisa membangkitkan orang mati. Terus Allah mau jadi Tuhan kok kuasanya tidak ada? Tidak pantas Allah mau jadi Tuhan, Pak. Karena tidak ada kuasanya sama sekali. Oke. Atau mungkin Bapak ingin tunjukkan kuasa Allahnya, Allahmu. Bisa saya jawab. Sejak kemunculannya di abad 7, apa kuasanya yang pernah dia tunjukkan apa? Oke, bisa saya jawab. Ya, silakan Pak. Oke, makasih. Jadi gini, yang Bapak bilang kan Yesus kuasa itu kan cuma adanya di Bible ya. Tapi kalau di daerah luar, Sudah Pak yang tertulis di Al-Quran, ya apa namanya, di hadis kayak di mana kayak. Allahmu kuasanya apa Pak? Apa kuasa Allahmu yang pernah dia tunjukkan sejak kemunculannya di abad 7? Oke, saya jawab. Kuasa Allah itu mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Satu. Mimpi Pak ya? Itu enggak mimpi, itu nyata. Oh, ada dalilnya Pak, itu mimpi Pak. Ada Ada dalilnya Pak. nyata itu. Kalau Hah? dalil nyatanya ada, kan dalilnya banyak. Yang Pak. dibilang mimpi itu kan tafsiran ulama. Bagindamu Isra Miraj ke Yerusalem ke Masjid Al-Aqsa, masjidnya saja belum ada Pak. Lah makanya Masjid Al-Aqsa itu zaman dulu belum ada, tapi Belum ada, terus kok kok dia pergi ke situ terus gedungnya belum ada. Itu Malah dituliskan Pak, itu si buruk itu diikat di tiang-tiangnya itu masjid. iya, jadi Masjidil Aqsa zaman dulu belum ada, tapi itulah titik fokusnya, titik lokasinya Masjidil Aqsa. Jadi Pak dikisahkan Pak, ketika Isra Mi'raj Allah itu dia pergi ke masjid Pak Al-Aqsa. Bukti Masjidil Aqsa itu memang benar ada. Orang-orang Yahudi sekarang ngakui di bawah Masjidil Aqsa itu ada. Pak, ketika bagindamu Isra Mi'raj Pak, di situ bukan Masjid Al-Aqsa Pak, itu gereja Pak. Allahmu pergi gereja Pak. Oten itu Allahmu, bagindamu. Tanpa ada catatan. Mau lihat dalilnya Pak, mau lihat dalilnya Pak. Bahwa itu adalah bahwa itu adalah gereja. Isra Mi'raj itu belum ada Masjidil Aqsa, tapi cuma bentuk tanah. Iya, di situ adalah gereja Pak. Bukan Bait Salomo. Orang-orang Israel Di situ gereja Pak. Jadi ya Allah, baginda Bentar Pak. Bait Salomo itu tahun 70 itu udah rubuh. sudah rubuh. Abad 7 udah nggak ada apa-apa. Bait Salomo abad 7 sudah runtuh Pak. Yang ada di situ cuma gereja Pak. Tahun 70 abad 1 itu udah runtuh, udah datar. Terus di mana Bait Salomo? Abad 7. Gedung-gedungnya sudah diperjalankan, makanya dia rata. Betul juga. Ya sih, jadi nampaknya rata ya udah datar. Pak Ismi, saya kasih dalil Pak Ismi ya. Bapak nanti buka di Bukhari 6936. Isra Mi'raj itu hanya mimpi Pak. Jadi saya belum bisa buka data. Kalau mau saya bacakan Pak. Tolong teman-teman ya, 2K di sini tolong ya. Ini di follow biar bisa open cam ini si Pak Ladu. Iya, follow dong. Follow Udah Pak berapa kita. followersmu? 653. Tolonglah, jangan jijik gitu loh sama Pak kuasa Ladu. Allah itu lagi gitu. Kok kuasanya Allah hanya bisa memberikan mimpi seseorang Pak? Sekarang orang-orang Israel tuh ngakuin ya di bawah Masjidil Aqsa itu ada Bait Salomo, makanya Pak, kok Allahmu hanya bisa memberikan mimpi Pak? Kuasanya hanya bisa memberikan mimpi. Mimpi ya, itu Bapak baca. lihat berita orang-orang Bukhari 6963 Pak.
Oke, saya baca ya. Anggapan di bawah Masjidil Aqsa itu itulah Bait Salomo. Saya baca Pak, saya baca hadisnya Pak. Ayo. Saya baca hadisnya Pak, saya baca hadisnya Pak. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada Sulaiman dan Sa'id Abdullah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tatkala Rasulullah diisrakan dari Masjid Ka'bah, beliau ditangi oleh 3 orang yang ketika itu beliau belum menerima wahyu. Ketika di Masjid Al laki-laki pertama secara dulu ini ya. Oh, kok belum menerima wahyu? Isra Mi'raj itu sudah Nabi diangkat jadi Nabi. Kok belum Dulu menerima sudah wahyu? bacakan Pak. Yang ketika itu beliau belum menerima wahyu. Beliau ditangi oleh 3 orang. 3 orang ini ketika itu belum menerima wahyu baginda ini. Loh, Ketika di Masjidil Haram. Terjadi setelah Nabi diangkat jadi Sabar Nabi. Pak, ini hadis ini. Ini bohong-bohong lagi nih. Salah berarti sudah gitu. Oke. Isnadnya sahih. Gitu. Isnadnya sahih Pak. Kalau sampai bilang Oke, sahih, saya baca, mana orangnya? Lagi berkata, lantas saya ketiga berkata, ambillah yang terbaik mereka, ambillah orang terbaik mereka. Pada malam itu beliau tidak bisa melihat. Bapak baca dari situlah, ya. Bapak baca dari situ. Pak, Isra Mi'raj itu terjadi Ya. setelah Nabi menerima wahyu. Setelah Aisyah. Bapak baca dari situ Pak, kalau Bapak tidak percaya. Jadi tidak ada Isra Mi'raj sebelum Nabi terima wahyu. Bapak baca dari tempat Bapak itu bisa. Bapak buka Bukhari Arab 963. Hadis palsu dari mana Anda bawa untuk debat dengan saya? Saya cuma nggak pakai bawa data. Bapak baca Pak ya. Ada ini. Jadi sekarang faktanya orang Israel ngakui di bawah Masjidil Aqsa itu adalah Bait Salomo. Yesus saja nggak tahu di mana Bait Salomo. Apa bukti Yesus Tuhan? Bapak bukakan saja dia. Bukakan saja dia belum tahu ini bahwa baginda itu pergi ke gereja. Pak, Yesus saja Gitu, nggak gitu. tahu di mana Bait Salomo. Di mana Bait Salomo Yesus nggak pernah tahu. Gimana? Mana dalilnya yang mengatakan Yesus nggak tahu Bait Salomo? Nah, Yesus nggak pernah kasih tahu di mana Bait Salomo. Nah itu Bait Allah yang tempat Yesus di situ dia berdiskusi dengan imam-imam, disunat di situ. Memangnya bukan itu? Sekarang itu Bait Salomo. Astaga. Kau kira itu Bait siapa? Siapa yang itu? Yang mendirikan itu? Nggak tahu, itu mungkin rumah ibadah yang lain. Oke. Di dalam ulangan, sebentar ya, di dalam ulangan ini saya kasih tahu ya. Kalian itu harus mempersembahkan kurban itu di tempat yang kutunjuk. Tuhan Yesus sendiri yang menunjuk di mana Bait Allah itu. Terus kau bilang Yesus nggak tahu Bait Allah itu di mana, Bait Salomo itu. Oke. Ini Pak saya baca Pak ya, Bait Salomo. Ini Bait Salomo. Matius 24 ya, ayat 1 dan 2. Bait Allah akan diruntuhkan. Ini nubuatan Pak ya. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah. Ini Bait Allah, Bait Salomo ya. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan itu, di bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. 30 tahun kemudian Pak, lebih dari 40 tahun kemudian Pak, bangunan itu roboh, hancur Sesuai Pak ya. dengan apa yang dikatakan Yesus. Ya, jadi Bait Salomo sudah dinubuatkan oleh Yesus 40 tahun itu, sebelum. Pak. Udah kebuka kok. Oh udah, silakan. Oh ya, Ini yang paladu ya maksudnya tadi ya. ya dia ke gereja. Ya dia ke gereja. Iya. Peristiwa Isra Mi'raj ini dia nggak pergi kemana-mana karena disedikit-isahkan oleh si janda ya, janda yang namanya Ummu Hani. Iya. Pada malam itu beliau tidur di rumah Siapa namanya? Umi Hani. Ummu Hani. Tantenya itu tantenya. Umi Hani. Hani. Bukan begini Pak, panggilannya begini. Umi Hani. Halo, ini gimana nih? Bisa jawab nggak? Yesus yang jelas manusia kenapa Ini dituhankan? sebentar kita bukain datanya bahwa Muhammad itu ke gereja ya. Pada malam itu beliau tidur ke rumahku. Data palsu. Tidur. Tunggu sabar Pak. Oh data palsu. Kalau Kalau data palsu berarti tanggal merah besok ini palsu ini. Karena tanggal merah besok itu berdasarkan dari buku ini. Ya nggak ada di Al-Quran itu. Mauludan. Pada malam itu Muhammad datanya ya. bisa aja dari mana Anda dapat terus ditulis sebagai Pak, Sir Nabawiyah itu Pak. Astagfirullah. Bukunya orang Islam Pak. Yesus Tuhan aja tidak ada buktinya. Apa bukti Yesus? Pada malam itu Yesus pada di malam atas itu manusia, kok Muhammad dituhankan? Pak, sabar Pak.
Sabar Pak, ya, kita cerita tentang Muhammad. Ini tentang Isra loh, peristiwa Isra. Pada malam itu Muhammad bobo di rumahku, atau bahasa sekarangnya staycation di rumahku. Rumahnya siapa? Ummu Hani si janda. Iya. Beliau sholat Isya akhir. Ini lucu nih, sholatnya belum turun udah sholat Isya. Kemudian Iya. apa? Bobo. Dan kita juga boba ini. Bobo Guys, bareng. bawa dia sama-sama janda nih ya. Nah, setelah beliau sholat subuh dan setelah kami sholat subuh bersamanya, beliau berkata, wahai Ummu Hani, sungguh aku telah sholat Isya akhir di lembah ini seperti yang telah engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Nah, pertanyaannya, Baitul Maqdis ini udah ada belum? Apa ini? Nah, kita buka di sini ya. Kita buka kembali ke laptop ya. Karena ternyata data Baitul Maqdis ya, Muhammad mati tahun 632 ya, sepakat ya, 11 Hijriah. Ternyata kalau kita buka di sini datanya, nih, ini buku judulnya Yerusalem, bukan orang Kristen yang nulis. Ternyata orang Islam itu baru pindah ke Yerusalem itu baru tahun berapa ini Pak? Tahun berapa ini Pak Ladu, kelihatan nggak? 6 Masehi. 638. 6 Hijriah, 6 Hijriah. Bukan. 638. 638. Oh, 638. Muhammad meninggal tahun berapa? 632. 632. Nah, Islamnya aja baru pindah. Ini sekitar 6 tahun dari kematian Muhammad. Setelah 6 tahun dari kematian Muhammad, anak cucunya Islam tadi yang memamah biak di Yerusalem, itu ada orang namanya Khalifah Abdul Malik. Ya, tahun 685 sampai 705, artinya berarti 20 tahun ya. 20 tahun ya. 20 tahun dia mendirikan apa? The Dome of the Rock. The Rock. Jadi yang dibangun pertama siapa? Dome of the Rock. Nah, anaknya Khalifah Abdul Malik yang namanya Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715. Sampai 715. Sabar dulu, jangan kesurupan Pak. Ya, anaknya Khalifah. Sampai Ya. yang kesurupan nggak bisa Oke, coba baca. Coba baca. Membangun Aqsa, Masjid Aqsa. Nah, Masjid Al-Aqsa baru tahun berapa selesainya? 715. Loh, Muhammad aja mati tadi tahun 632. 632 sampai ke 715 ini berapa tahun? 80. 80 tahun lebih. Nah, ternyata Muhammad lahir tahun berapa? 571 ya? Betul nggak? Ya. Kita scroll ke atas ya. Kita scroll ke atas 571 waktu Muhammad lahir sampai tahun 715 tadi. Itu bangunannya apa nih? Lihat nih. Bangunannya adalah sebuah gereja nih, inskripsi yang ada di bawahnya Al-Aqsa. Nih, di dalam bahasa Yunani. Apa tulisannya ini? Ya. Ini adalah pekerjaan dari Kaisar Flavius Justinianus ya kepada Kaisar untuk menghormati Kaisar Konstantinus beserta dengan imam dan para klerus pada tahun ke-13 kepemimpinannya. Apa yang dia bangun ini? Ini adalah sebuah gereja yang namanya Gereja Nea yang baru dibangun tahun 534 ya sampai tahun 550. Muhammad udah lahir belum? Belum. 571 lahir. Jadi tahun 550 sampai tahun 715 bangunan ini adalah bangunan apa? Gereja. Gereja, Pak. Ini bangunannya nih, ada nih inskripsinya dibongkar nih kan. Ini makanya Al-Aqsa itu ada di atasnya gereja kami. Nih, ada kolam-kolam baptisannya. Saya udah tunjukin kemarin. Kolam-kolam baptisannya. Islam ada kolam baptisan masjid. Iya. Paling cuma keran-keran saja untuk wudhu. Iya, ada kolam baptisannya, ada denahnya. Berarti apa? Berarti di tempat Muhammad itu menerima perintah sholat itu ada di mana? Gereja. Siapa ini? Ini bukan orang Kristen yang nulis Pak.
di gereja nih lihat. Ini gerejanya namanya Nea Church. Dalam bahasa Yunani, church itu adalah eklesia. Itu kenapa namanya Al-Aqsa. Al itu artinya the, sang. Aqsa itu artinya gereja. Gereja, Muhammad terima sholat di gereja ortodok. Udah, boleh saya jawab. Kamu jawab apa? Itu sudah fakta yang membuktikan itu, Pak. Kamu jawab apa lagi? Kamu merusak, kamu menipu. Saya luruskan, saya jawab. Apa pakai data apa kamu mau jawab? Kita buka juga ini Pak Aru. Iya, jawab pakai data, Pak. Jawab pakai data. Saya nggak bisa tunjukin data, saya kan cuma... Berarti kamu menipu. Kamu menipu. aja. Kamu menipu. Kok perlu? Iya, kalau nanti pakai data kan menipu namanya. Aku sama jawaban saya ya. Mau menipu. Saya takut sama tipuan kamu, Sama Pak. jawaban saya. Saya takut dengan tipuan kamu, kebohongan kamu, kedustaan kamu. Iya, karena jawaban saya. Jawab iman. Takut orang Mau tidak. takut dengan ajaran kawin ya saya. Boleh nggak saya jawab? Tidak boleh. Silakan. Jawab tapi pakai data ya. Jangan pakai mimpi ya. Jangan pakai mimpi, pakai data. Oke, saya jawab ya. Jangan pakai ludah ya Pak ya. Jadi gini. Jadi memang betul saat Nabi Isra Mi'raj itu belum ada bangunan masjid. Tuh kan saya bilang. Tunggulah saya ngomong selesai. Tadi Anda ngomong nggak saya bantah. Mana sih? Berarti mimpi. Oke, saya jawab lagi ya. Jangan dipotong dong omongan saya. Jadi begini, waktu Nabi Isra Mi'raj itu memang belum ada Masjidil Aqsa. Nggak usah kan Masjidil Aqsa. Yang namanya Masjidil Haram aja itu baru Ka'bah sama lingkungan sekitarnya. Belum ada bangunan-bangunan yang kayak dilihat sekarang ini. Oke. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa itu tidak ada bangunan. Memang yang ada itu cuma runtuhan-runtuhan ya seperti peninggalan-peninggalan aja. Itulah titiknya Nabi Isra Mi'raj. Setelah Terus dia ikat keledanya di mana, Pak? Keleda terbangnya diikat di mana, Pak? Di hari situ dia mengikat keledanya di tiang. Ada tiang di tiang ini. Di sekitar situ pokoknya. Jadi Dia mengikat keledanya di tiang masjid. Di mana itu? Iya. Saya jawab dulu, nanti baru Anda ini respon gitu loh. Jadi setelah sampai di sana, ya barulah Nabi turun di situ mengikatkan kendaraannya. Di situ disebut masjid. Masjid itu sendiri bukan berarti bangunan. Masjid itu sendiri artinya tempat bersujud. Begitu loh. Jadi jangan dibayangkan namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sudah kayak bangunan seperti sekarang. Enggak. Masjid itu paling bangunannya pakai pelepah-pelepah dikasih atap disebut masjid karena pengertian masjid itu ada tempat bersujud, bukan bangunan masjid seperti sekarang ini. Gitu. Jadi memang waktu Nabi Isra Mi'raj itu belum ada Masjidil Aqsa bangunan seperti sekarang ini. Gitu. Cuma setelah Islam kemudian berkuasa sampai di Yerusalem, barulah dibangun Masjidil Aqsa. Penentuan titik lokasi Masjidil Aqsa itu berdasarkan keterangan dari Nabi. Bahwasanya Masjidil Aqsa itu dekat di sini, itu ada namanya Dome of Rock. Makanya begitu Ada yang orang di bawah sholat Nabi kok Pak. Gimana sih? Iya, lucu orang ini. Dome of Rock tadi udah dibangun, baru dibangun itu 705. Muhammad juga udah mati Nabi Iya, kan. betul. Dome of Rock itu baru dibangun setelahnya. Tapi lokasi Dome of Rock itu diketahui berdasarkan keterangan dari Nabi. Gereja berarti kan? Sahabat kasih keterangan ke selanjutnya. Berarti gereja kan? Masjidil Aqsa itu baru dibangun setelah Nabi, sahabat-sahabatnya wafat. Memang iya. Jadi kalau ada orang bilang sudah ada Masjidil Aqsa seperti sekarang yang dilihat waktu Nabi Isra Mi'raj, itu berarti dia goblok gitu loh. Sama dengan Masjidil Haram. Jangan gunakan metformin atau insulin untuk mengobati. Goblok, Pak. Berarti orang goblok. Dan goblok itu sampean. Kalau ada Nah, orang kan bilang belum ada bangunannya. itu sama seperti sekarang waktu Nabi Isra Mi'raj itu berarti dia goblok. Kan belum ada bangunannya. Terus Iya bohong ya lagi, Pak. memang Pak. Jadi Oh, zaman iya. Nabi itu belum ada bangunan masjid kayak sekarang yang kita lihat. Yang namanya masjid itu dari kata dasar sajadah. Sajadah itu
Jadinya diartikan menjadi tempat bersujud. Jadi setiap tempat bersujud itu dinamakan masjid dulu. Begitu loh. Oke, Jadi jadi masjid itu baru dibangun kemudian setelah beberapa mungkin ratusan tahun kemudian baru dibangunlah Masjidil Aqsa dalam bentuk yang sekarang. Titik lokasi Masjidil Aqsa itu ditentukan berdasarkan sudah. Kamu berdosa. Ini judul bukunya. Discovery Yerusalem. orang Yang Israel aja sekarang ngakui di bawah Masjidil Aqsa Stop dustanya Pak, stop tipu-tipunya. Romo. Bait suci kedua itu udah hancur tahun 70 Masehi abad 1, Pak. Nah, yang ada karena itu apa buktinya? Apa buktinya Yesus Tuhan ini ada gereja di sini? Gerejanya kamu timbun karena kamu memang penjajah. Ini masjidmu, kenapa buktinya? Ini masjid Dome of the Rock, ya. Ini namanya Al-Aqsa. Kenapa ini lebih tinggi daripada yang di sekitarnya? Saya udah jelaskan 2 hari lalu. Ya, ini tembok ratapan. Karena ini yang ditimbun sama orang-orang Islam ini adalah gereja, Pak Ladu. Kenapa ini beda? Ini kan naik lewat sini, naiknya lewat tangga ini. Ini naik lewat tangga ini, masuk ke atas. Masjidnya di sini. Al-Aqsa itu yang Loh, saya baca buku, Pak. Karena apa? Karena di sini ini ada denah dari gereja tersebut yang kita baca tadi dari tahun berapa? Dari tahun 550 sampai tahun 705 itu gereja di situ, Pak. Kalau kamu bilang tempat sujudnya di situ, berarti kamu sepakat bahwa Muhammad dapat perintah sholat di gereja. Iya, salat juga di gereja di situ. Ini masih ada denahnya ini di Yordan. Salah. Mana datamu, boy? Mana datamu? Jadi begini Pak, Mana datamu? didapat Woi, sholat itu ya didapat oleh Nabi di langit ketujuh, bukan di Masjidil Aqsa. bisa buka ini nih Pak. Saya lihat kamu ini mimpi, betul kan? Ini masa diceritakan tadi ketemu Musa, dia ketemu ini. 7 Juni terakhir dia bangun dari tidur. Iya betul Pak, itulah namanya mukjizat Nabi ketika Nabi naik dari Ada juga mujizat orang mimpi bilang mujizat. Mana kamu ini? beberapa Nabi. Pak, masa orang mimpi dibilang mujizat? Gimana kamu? Yang bilang mimpi siapa? Ini hadis berkata 693 mimpi. Coba kita tunjukin ini loh, Pak. Ini loh. Lihat. Ini, lihat. Dia lagi ngapain? Dia lagi Bobol. pada malam itu, beliau turun di rumahku. Nah, oke, kamu nggak percaya? Dia mimpi. Oke, Coba dibaca sampai habis. kita baca. Peristiwa Isra dan Miraj ya, kita baca. Oke? Nih. Ya, Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Hasan berkata Allah menurunkan ayat tentang orang-orang Islam yang murtad karena peristiwa Isra, ya. Dan kami tidak menjadikan apa, Pak Ladu? Mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu. Oke, satu, ini ayat Al-Quran ya. Berani nggak kamu bilang? Mimpi itu. Loh, ayat 60. Peristiwa Isra ini kan Isra ayat 60. Ceritanya. Yang bilang mimpi itu siapa? Di mana? Allah. Allah. Oke, siapa yang bilang? Siapa ini namanya? Coba baca. Siapa? Kami. Di surah Al-Isra itu nggak ada disebut mimpi di situ. Aisyah. Oh, saya bukain Al-Quran juga nanti ya. Sabar, kita baca dulu. Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian keluarga Abu Bakar berkata kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakan ruhnya. Nah, kita mau tahu nih, mimpi atau enggak ini maksudnya? Kita lihat hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Al-Mughirah bin Al-Aqnas berkata kepadaku, jika Muawiyah ini adik iparnya Muhammad dan sahabatnya, anak mertuanya juga, bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak Ladu tolong dibaca, Pak Ladu. Maka ia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah. Ya, mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar, mimpi benar. Mimpi-mimpinya Pak.
Ucapan Aisyah dan Muawiyah. Oke, ucapan Aisyah itu kan tadi dia tidak pergi dengan badannya ini. Ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bertentangan dengan hadis riwayat Al Hasan tadi yang Al-Isra tadi ya, mengutip Al-Isra. Karena ayat berikut diturunkan Allah Ta'ala tentang peristiwa tersebut, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu. Mimpi coy. Iya. Al-Isra 60 Pak, baca Al-Isra 60 Pak. Baca lagi dari sini. Al Hasan nih. Ini Al Hasan yang tadi. Ini semua yang mana itu? Sirah. Ini sirah, ini Al-Quran, Al-Isra ayat 60 bro. Coba baca saja Pak Al-Qurannya Pak, Al-Isra ayat 60. Dan ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh Tuhan meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu. Itu mimpi Pak. Al-Isra 60, baca Al-Qurannya. Coba kita buka Al-Isra ya. Oh, Bapak aja yang mau baca coba. Ya, biar dia baca. Mimpi dibilang apa? Puasa. Gimana sih? Lawak. 60 ya coba ya. Di Al-Isra 60 itu nggak ada tentang Isra Mi'raj apa? Loh ini kisah tentang itu dicatat di sini. 60 itu aneh gitu kan memahaminya. Nah, malu Pak ya. Mimpi nggak ini? Kamu wahyukan kepadamu sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami peringatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang tertutup dalam tanah Tuhan. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang dunia menghidupkan nama besar dan durhaka mereka. Mimpi kan Pak? Ini pohon ini ada di mana? Ada di Mekah atau ada di Israel ini? Ini yang disebut mimpi di sini bukan Isra Mi'raj, tapi hal yang lain. Ini peristiwa Isra Mi'raj bro. Ini loh peristiwa Isra dan Mi'raj. Bisa dia ngeles kayak gitu ya Pak Ade ya? Iya, Pak, itu Sirah Nabawiyah, Pak sudah menulis itu peristiwa Isra dan Mi'raj, Mas, ayatnya tercatat di situ. Ya Allah. Itu disebutkan di situ Isra Astaga. Isra judul besarnya saja Pak, Isra Mi'raj. Judul besarnya peristiwa Isra Mi'raj, berarti yang diceritakan tentang Isra Mi'raj. Ini gimana sih Ismi ini? sekali berat tentang Astaga, ini Islam atau bukan ini? loh. Saya Islam, Anda yang bukan Islam. Terus kenapa kamu tidak tahu bahwa itu mimpi? Anda yang salah memahami. Oh, berarti kamu harus dikena itu Ustadz ini. Anda tidak ada di situ disebutkan bahwasanya. Terus mana datamu bahwa itu bukan mimpi? Mana datamu? Buka datamu. Buka datamu bahwa itu bukan mimpi. Ada hadisnya banyak. Mana? Jangan nipu kamu sini. Ini bukan masjid. Satu lagi bukti Isra Mi'raj itu Mana bukti? buktinya sekarang kenapa? Mana? Bang Ladu, Ya. aku ngerasa agak sakit hati. Jangan nipu kau di sini bukan masjid. Aku sakit hati banget loh itu. Iya, jangan menipu sini Pak. Kalau kalian menipu itu di masjid lah. Kalian biasakan membawa saling tipu-tipu dalam masjid. Ustadz tipu umatnya, umatnya tipu ustadznya. Kan biasa begitu. Dia mau bawa kebiasaan itu di sini. Jangan Pak, Oten punya data Pak ya. Nggak boleh nakal Pak ya, saya cubit nanti. Anda memahami secara salah. Salah apa di Sirah Nabawiyah itu terus begitu mimpi? Terus kamu datamu apa? Sebagai mimpi. Iya datamu apa? Iya datamu apa? Apa datamu? Coba datamu. Kamu buka datamu apa? Di situ disebutkan Isra Mi'raj. Rasakan. Paginya ada isi. Ngapain malam-malam kayak gitu? Oke, selamat malam semua. Ya malam, Topot. Oke, saya dari Malaysia, nama saya Topot ya. Ya Topot ART, agen minyak tanah. Oke, ini apa Pak Prop ini? Oke, Kita perlu kejar terus. Kita perlu kejar terus ya. oke. Datanya dia. Biar dia. Orangnya mana tadi? Udah turun ya? Kejar terus ya. Kabur. Ya. Isra ayat 60, surat 17 ayat 60. Dia bilang ini bukan Isra dan Mi'raj. Padahal itu adalah dasar peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita baca dulu. Apakah saya cocok logi?
Ya. Saya mau tafsir bisa. Tunggu, sabar. Dulu dong, ya. Tafsir ringkas Kemenang mengatakan bahwa kami tidak menjadikan mimpi atau penglihatan dalam keadaan sadar yang telah kami perlihatkan kepadamu pada malam Isra Mi'raj sebagai ujian bagi manusia. Jadi memang ini adalah mimpi yang terjadi sesuai dengan apa yang dikira. Apakah ini cocok lagi? Nah, sekarang kita lihat lagi tafsirnya Ibnu Katsir, kan ini bisa dicek. Kejadian ini di mana? Kejadiannya adalah pada peristiwa Isra Mi'raj itu siang atau malam sih, Pak Ladu? Malam. Malam ya. Nih. Mana sih malam? Nih. Malam Isra dan Mi'raj nih. Tafsirnya memang ini adalah peristiwa dari malam Isra dan Mi'raj. Makanya dikasih contoh sama Allah pohon apa namanya pohon zakum. Pohon zakum ini nggak ada di Arab. Ini kan pohon yang mereka tuduh-tuduh di Israel itu kan. Iya. Karena itu diceritakan di dalam ayat ini. Nanti tuh pohon yang berbicara, Islam di sini ada Yahudi, bunuhlah dia. Ngeri loh, ditolak loh. Karena kita bingung lawan Islam apa lawan apa ini. Islam lawan Al-Qurannya sendiri.